Di lantai 9, di balik pintu kaca buram, Kinanti Atmaja, sang ratu es yang arogan, tiba-tiba ambruk, rapuh dan sendirian di tengah kolega-kolega eksekutifnya yang beku dalam ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju menembus dinding rasa takut dan label jabatan yang mencekik? Ironisnya, satu-satunya yang bergegas menuruni 9 lantai tangga darurat sambil menggendongnya adalah Arya Wira Atmaja, si staf logistik bergaji murah yang baru saja dihina dan dicap sebagai manusia pembuat rugi. Apa yang terjadi ketika seorang CEO melihat nyawanya dipertaruhkan oleh pria yang harga dirinya pernah ia injak-injak? Benarkah tindakan Arya murni kemanusiaan? Ataukah ada skema tersembunyi yang menghubungkan masa lalu sang CEO dan staf logistik ini, bahkan melibatkan wasiat rahasia sang pendiri perusahaan? Inilah kisah tentang bagaimana cinta sejati dan integritas diuji di arena korporat yang kejam. Saya selalu percaya pada mantra, kerja keras tidak akan mengkhianati. Meskipun kedengarannya klise, itulah satu-satunya modal yang saya miliki. Nama saya Arya Wira Atmaja, berusia 26 tahun, lulusan kampus swasta yang bahkan namanya pun asing di telinga para petinggi. Saya bukan siapa-siapa, hanya staf logistik di gudang lantai dasar PT Atmaja Jaya. Tugas saya tidak keren, bergelut dengan palet kayu, packing list yang berminyak, dan suhu gudang yang selalu terasa seperti neraka kecil di Jakarta. Gaji saya pas-pasan, cukup untuk kontrakan kecil dan yang terpenting, membiayai kuliah adik saya, Rina, dan mengirim uang untuk ibu di kampung. Ibu yang lumpuh sebagian akibat stroke. Saya datang pukul 6:30 pagi, jauh sebelum sebagian besar manajer bahkan meninggalkan kasur mewah mereka. Saya melakukan lebih dari yang diminta deskripsi pekerjaan, mengangkat kardus berat, memecahkan masalah operasional sebelum menjadi krisis, sebab saya tahu, ledakan masalah selalu datang dari lantai 9, tempat Kinanti Atmaja berkuasa. Kinanti Atmaja, CEO berusia 29 tahun, lulusan luar negeri, dan penguasa berdarah dingin. Dia adalah ratu es yang dibangun dari kesempurnaan dan kesepian. Interaksi saya dengannya hanya ada 2 jenis, perintah atau teguran. Dan tegurannya, percayalah, adalah pembunuhan karakter yang dingin dan menusuk. Pagi itu, tangan saya licin karena semalaman membantu bongkar muat tanpa sarung tangan yang memadai. Saya membuat kesalahan kecil, salah menempelkan 2 barcode untuk pengiriman prioritas. Hanya 2 menit perbaikan, tapi Kinanti mendapatinya. Langkah stilettonya di lantai keramik sudah seperti irama lonceng kematian. Dia berdiri di meja saya, tidak melihat mata saya, hanya pada berkas yang saya pegang. Arya Wira Atmaja. Kamu tahu nggak orang seperti kamu ini bikin perusahaan rugi? Tanyanya tanpa emosi. Saya menunduk, jantung saya berdebar kencang. Maaf, Bu, saya akan langsung perbaiki. Dia membanting berkas itu hingga barcode terlepas. Perbaiki? Kamu tahu di luar sana ada ratusan lulusan S1 yang lebih teliti dan lebih cepat daripada kamu? Kalau bukan karena kamu murah, sudah aku pecat kamu dari dulu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau, tidak hanya merendahkan pekerjaan saya, tetapi juga seluruh nilai diri saya. Saya hanya Arya Wira Atmaja yang harus menahan diri demi senyum ibu dan mimpi adik saya. Malam itu, di balik helm full face motor butut, saya membiarkan air mata saya mengalir diam-diam. Saya lelah menjadi murah, tetapi saya harus bertahan. Namun, sejak insiden itu, saya mulai mengamati Kinanti Atmaja. Saya, sebagai staf yang paling sering lembur, pukul 23 malam, menemukan pesaing tak terduga, Kinanti sendiri. Lampu ruang eksekutifnya selalu menyala. Saya melihat ironi ini, seorang wanita yang memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, kecantikan, tapi tidak punya siapa-siapa di sisinya. Dia makan siang sendirian, dikelilingi tembok emosional yang kokoh, terutama setelah ayahnya wafat 3 bulan lalu. Dia seperti robot, menjalankan warisan. Saya mendengar Pak Udin, Satpam Malam, berkata, semua orang takut sama dia, tapi semua orang juga ngejauhin dia. Dia orang paling kesepian di gedung ini. Pengamatan ini mengurangi sakit hati saya. Saya mulai melihat Kinanti bukan sebagai ratu es, tetapi sebagai tahanan yang memikul beban bertonton, sendirian. Di balik topeng CEO yang tajam itu, ada luka yang tidak sedikit. Saya mulai bertanya-tanya,
Apakah ayah Kinanti sengaja membuat putrinya sekuat dan semenyedihkan ini? Sirene alarm kebakaran berbunyi sebentar lalu mati di tengah hari yang panas. Semua orang kembali ke meja mereka, mengabaikannya sebagai gangguan listrik biasa. Hanya beberapa detik kemudian, Bapak Suryo, kepala divisi operasional yang selalu mencari aman, berlari dari arah lift, wajahnya pucat. Kinanti, Bu. Kinanti pingsan. Di ruang meeting lantai 9. Semua orang di lantai dasar hening. Ruang meeting itu pasti dipenuhi para kepala divisi dan investor. Saya berlari ke tangga darurat. Saya tidak punya waktu menunggu lift. Saya menaiki 9 lantai, lutut saya mulai bergetar, tetapi pikiran saya hanya satu, dia manusia yang butuh pertolongan. Saat saya tiba di lantai 9, pemandangan itu terasa menjijikkan dan kontroversial. Kinanti tergeletak di lantai marmer mewah, tetapi semua kepala divisi yang ada di ruangan itu membeku. Pak Farhan, manajer pemasaran, gemetar memegang ponsel, ragu memanggil bantuan. Bapak Suryo berdiri di ambang pintu, panik, tapi tampak takut mendekat. Mereka semua takut disalahkan oleh Kinanti jika dia sadar. Mereka melihatnya sebagai bos yang harus ditakuti, bukan sebagai manusia yang rentan. Segala rasa sakit hati saya karena dihina menguap, digantikan oleh kepedulian murni dan amarah pada keegoisan korporat yang mematikan naluri. Minggir! Saya berteriak, suara saya bergema aneh. Saya berlutut di samping Kinanti. Wajahnya pucat pasi, terlihat rapuh, jauh dari aura Ratu Es. Seseorang panggil ambulans, perintah saya sambil melepaskan dasi Kinanti. Ambulans bisa lama, Arya. Ini jam sibuk, kata Pak Farhan. Setengah jam adalah keabadian. Tanpa memikirkan risiko dipecat, risiko dituduh merusak citra, saya langsung mengangkat tubuh Kinanti. Saya menggendongnya di lengan, seperti membawa karung premium yang biasa saya pindahkan di gudang. Menuruni 9 lantai tangga darurat sambil menggendong seorang wanita dewasa adalah penderitaan. Lutut saya menggeletar, seragam saya basah oleh keringat. Di setiap langkah, saya teringat ibu saya yang harus saya gendong saat stroke pertama. Di lantai dasar, saya memacu langkah ke mobil Kinanti. Pak Bimo, sopir pribadinya, menolak membuka kunci. Aduh, Mas Arya. Saya enggak berani. Bu Kinanti pasti marah kalau saya bawa mobilnya tanpa izin. Saya bisa dipecat. Di depan saya ada Kinanti yang sekarat, dan di samping saya ada simbol budaya korporat terburuk, ketakutan kehilangan pekerjaan mengalahkan naluri menyelamatkan nyawa. Saya mengambil kunci mobil dari tangan Pak Bimo dengan otoritas darurat yang saya ciptakan sendiri. Saya memacu sedan mahal itu, melanggar setiap aturan lalu lintas yang saya tahu. Saya si staf logistik dengan seragam lusuh mengendarai mobil seharga miliaran rupiah dengan panik. Setelah Kinanti dipindahkan ke ruang observasi UGD, saya ambruk di kursi ruang tunggu. 3 jam saya duduk di sana. Tidak ada yang datang. Tidak ada kolega, tidak ada keluarga. Saya hanya punya Kinanti yang tak sadarkan diri, dan mobilnya yang terparkir sembarangan. Suster memanggil saya masuk. Kinanti sudah sadar. Arya, bisiknya, suaranya lemah. Kau kenapa repot-repot? Pertanyaan polosnya itu menusuk. Kenapa kamu, orang yang saya hina, justru yang menyelamatkan saya? Dia bertanya dengan kejujuran yang langka. Saya menarik napas. Saya tidak menolong ibu karena jabatan. Saya menolong karena ibu pingsan. Karena ibu manusia, bukan robot. Dan karena tak ada satupun dari kita yang benar-benar kuat kalau sendirian. Ekspresi dinginnya retak. Air mata Kinanti menetes diam-diam ke selimut putih, air mata kesepian yang ditahan selama berbulan-bulan. Ayahku selalu bilang, kelemahan adalah bunuh diri di dunia bisnis, katanya. Ayah ibu benar tentang bisnis, Bu, kata saya. Tapi ibu lupa bahwa ibu adalah manusia sebelum menjadi pebisnis. Sebelum saya pamit, dia menoleh. Terima kasih, bisiknya. 2 kata yang membasuh semua hinaan yang pernah saya terima. Kinanti kembali ke kantor seminggu kemudian. Suasananya canggung, tetapi ada perubahan. Dia tidak lagi memelototi kesalahan kecil saya. Ia mulai mengamati saya dari balkon dengan tatapan yang tidak lagi tajam seperti pedang,
melainkan seperti seseorang yang sedang mencoba memecahkan teka-teki. Perubahan ini mencapai puncaknya di rapat evaluasi operasional logistik hari Jumat, rapat yang selalu menjadikan staf logistik sebagai kambing hitam. Keterlambatan pengiriman ke klien besar menjadi poin utama. Bapak Suryo, dengan senyum kecil yang saya benci, langsung mengalihkan fokus, ini murni kesalahan lapangan, Bu Kinanti. Staf logistik Arya gagal berkoordinasi. Semua mata beralih ke saya. Sebelum saya sempat membela diri, Kinanti mengangkat tangannya, menghentikan suasana tegang. Tunggu sebentar, Bapak Suryo. Suaranya dingin, tetapi kali ini ditujukan pada Bapak Suryo. Kinanti mengeluarkan tabletnya. Saya memeriksa sendiri arsip dan log kerja di malam hari, jelasnya, suaranya meninggi. Arya mengirim pesan darurat mencari pengganti sopir dan bahkan turun langsung ke gudang. Kinanti menatap Bapak Suryo lalu menyapu pandangan ke semua kepala divisi. Arya bukan penyebab masalahnya. Arya adalah satu-satunya orang yang bertindak cepat untuk memitigasi kerugian yang disebabkan oleh kurangnya sistem backup di departemen Anda, Bapak Suryo. Saya membeku. Ratu S yang pernah menghina saya kini membela saya di depan umum dengan data. Setelah semua orang bubar, Kinanti memanggil saya. Aku melakukan apa yang benar, Arya. Bukan apa yang menyenangkan orang. Selama ini aku terlalu keras padamu dan aku minta maaf. Dia mencondongkan tubuh sedikit. Aku melihatmu sebagai seseorang yang layak dihargai. Orang yang peduli pada perusahaan ini lebih dari para eksekutif itu. Dia kemudian menambahkan, kamu tahu, di rumah sakit itu kamu mengajarkanku bahwa kekuatan sejati adalah kejujuran dan kemanusiaan. Ada janji perubahan di matanya. Hubungan kami mulai tumbuh di luar batas formal, menjadi, nanti, dan Arya. Ponsel butut saya menjadi tempat komunikasi rahasia, dan mobil butut saya menjadi tempat berlindung dari mata kantor. Tentu saja, gosip mulai berhembus. Arya itu cuma oportunis, bisik Bapak Suryo di kantin, memanfaatkan kelemahan Bu Kinanti saat sakit. Tuduhan itu menyakitkan, seolah cinta kami hanyalah kisah klise si miskin mendekati si kaya untuk mendaki tangga sosial. Saya merasa nanti harus melihat dari mana saya berasal. Saya mengajaknya ke kampung halaman saya di Bogor. Ibu saya, meskipun post-stroke, menyambut Nanti dengan hangat dan tanpa judgemen. Nanti melihat perjuangan nyata yang membentuk prinsip kemanusiaan saya. Aku baru sadar, Arya, bisiknya, betapa indahnya kehidupan yang sederhana di mana orang peduli tanpa harus ada embel-embel keuntungan. Di duniaku, semuanya adalah transaksi. Saat kami melihat album foto lama, tawa Nanti tiba-tiba terhenti di satu halaman. Itu foto saya waktu SD bersama ibu dan seorang wanita muda yang saya kenal sebagai Bu Sarah, guru privat saya. Nanti menunjuk Bu Sarah. Siapa dia, Arya? Suaranya bergetar. Oh, itu Bu Sarah. Guru privat tambahan saya dulu. Baik sekali. Nanti mengambil foto itu, tangan gemetar. Di dompetnya, Nanti mengeluarkan foto lain, dirinya yang masih kecil berpose dengan ayahnya dan di samping ayahnya ada wanita yang persis sama. Dia guru privat yang paling aku sayangi saat aku kecil. Tapi tiba-tiba ayah memecatnya mendadak. Ayah bilang dia pencuri dan pengkhianat perusahaan. Kami membeku. Kisah masa lalu kami yang terpisah oleh jurang sosial ternyata terhubung melalui satu sosok misterius yang dituduh pengkhianat. Ada rahasia yang jauh lebih besar tersembunyi di balik persimpangan hidup kami, rahasia yang melibatkan ayah Nanti dan mungkin perusahaan itu sendiri. 3 hari setelah pengungkapan foto Bu Sarah, takdir memaksa kami meninggalkan misteri itu sementara waktu. Nanti menerima panggilan mendesak, pembacaan surat wasiat mendiang ayahnya dipercepat. Di ruang tunggu mewah kantor pusat, saya menemani Nanti. Saya melihat Adi Wiratama, sepupu Nanti yang ambisius, duduk bersekutu dengan Bapak Suryo. Tatapan mereka sinis dan menghakimi. 2 jam kemudian, Nanti keluar. Wajahnya pucat campur aduk antara keterkejutan, kebingungan, dan keputusasaan. Ada apa, Nanti? Tanya saya. Kami bersembunyi di kantornya yang luas. Surat wasiat ayah, Nanti memulai, suaranya tercekat. Ayah menunjukmu, Arya. Saya terkejut. Untuk apa?
Ayah menunjukmu sebagai salah satu pengawas operasional dan logistik utama perusahaan. Posisi yang setara dengan wakil direktur operasional. Saya terpaku. Sebuah posisi eksekutif untuk saya, si staf logistik murah. Itu tidak masuk akal. Ayah nanti sudah meninggal 3 bulan lalu, yang berarti wasiat itu ditulis jauh sebelum kami dekat. Ayah nanti, pendiri perusahaan yang terkenal keras, ternyata sudah mengawasi saya sejak lama. Ia menulis bahwa, hanya orang yang tahu rasanya bekerja keras yang bisa memimpin dengan hati. Tepat saat kami masih mencerna informasi itu, pintu diketuk keras. Adi dan Bapak Suryo masuk tanpa diundang. Wajah mereka penuh kemarahan yang dipaksakan. Ini namanya skandal, Kinanti, seru Adi, melempar berkas. Surat wasiat ini pasti dimanipulasi. Bapak Suryo menunjuk ke arah saya. Dia staf rendahan ini pasti sudah merayu dan memanipulasi Anda saat Anda sakit, Bu. Sekarang dia tiba-tiba ditunjuk ke posisi penting. Itu murni ambisi. Tuduhan Adi semakin serius, kami menemukan bukti bocoran data logistik dari sistem internal. Data ini disebarkan secara anonim kepada kompetitor, dan hanya Arya yang punya akses penuh ke data itu karena dia mengurus semua pengiriman. Jelas dia bersekutu dengan Anda, Kinanti, untuk mengamankan posisi. Saya terhenyak. Mereka menggunakan kebaikan hati nanti yang membela saya dan kedekatan kami yang baru tumbuh sebagai senjata. Konflik internal nanti memuncak. Matanya bertanya, apakah kedekatan saya dengannya murni cinta atau bagian dari rencana jangka panjang memanfaatkan pengawasan rahasia ayahnya. Saya tahu saya harus mempertahankan integritas saya. Saya tidak pernah memanipulasi siapapun, kata saya tenang, meskipun jantung saya berdebar kencang. Saya datang ke sini karena kemanusiaan. Jika Bapak Suryo dan Bapak Adi berpikir saya seburuk itu, silakan buktikan. Tapi saya tahu siapapun yang membocorkan data itu pasti ingin menjatuhkan Kinanti dan perusahaan ini, bukan saya. Keesokan harinya, saya dipanggil menghadap Dewan Komisaris. Ini adalah pengadilan yang sangat formal dan dingin. Saya si staf logistik dituduh pengkhianat dan oportunis, sendirian menghadapi Adi dan Suryo yang menyajikan bukti kebocoran data. Nanti ada di ruangan itu, tetapi duduk di meja dewan sebagai CEO, menjaga jarak profesional yang kaku. Tatapan mata para anggota dewan terasa menghakimi. Jika Anda tidak bersalah, Tuan Arya, apa bukti penolakan Anda? Tanya seorang veteran dewan. Saya terdiam. Saya tidak punya bukti kuat, tidak ada rekaman. Bukti saya adalah rekam jejak saya, Bapak, jawab saya. Saya tidak pernah absen, saya tidak pernah mengeluh, dan saya selalu mengutamakan kepentingan perusahaan. Jika saya berniat jahat, saya sudah berhenti sejak lama ketika saya merasa dihina. Saya bertahan karena prinsip. Kini, semua mata beralih ke Kinanti. Inilah momen krusial. Kinanti bisa saja diam, membiarkan dewan memecat saya demi menjaga stabilitas perusahaan, atau ia harus mempertaruhkan segalanya untuk mempercayai saya. Ketegangan di ruangan itu mencekik. Nanti menatap saya. Di matanya, saya melihat semua keraguan, semua kesepian, dan semua kepercayaan yang pernah kami bagi. Nanti menarik napas panjang. Dia tidak melihat ke arah saya, melainkan ke arah foto ayahnya di dinding. Saya memiliki sesuatu untuk diungkapkan, katanya, suaranya kembali dingin, tetapi kali ini dingin karena otoritas absolut. Nanti menunjuk ke berkas data yang Adi ajukan. Data yang dibocorkan adalah database yang rentan dan sudah lama ayah saya ingin perbaiki, tapi selalu ditunda oleh kepala operasional, Bapak Suryo. Bapak Suryo tampak panik. Ayah saya pernah mencatat kerentanannya, dan ayah saya pernah mengajarkan saya bahwa jika ada yang ingin menjatuhkan perusahaan, mereka akan memanfaatkan lubang yang sudah lama ada. Nanti mengeluarkan flash drive kecil. 2 hari terakhir saya tidak tidur. Saya tidak mencari bukti untuk membela Arya, tetapi mencari bukti untuk membela kebenaran. Dia memotong Adi yang mencoba menyela. Ya benar, Arya tercatat mengakses data itu pukul 17. Tapi saya menemukan log akses lain yang disamarkan dengan IP address dari luar yang sebenarnya adalah server proxy dari salah satu perusahaan di bawah grup Bapak Adi. Nanti memasukkan flash drive itu ke proyektor.
Layar menampilkan pola akses yang jelas. Bocoran data ke kompetitor terjadi pukul 23 dari akses yang disamarkan ini. Akses ini dilakukan setelah Bapak Suryo mengirimkan file kunci enkripsi ke email pribadi Adi Wiratama. Bukan Arya. Semua orang di ruangan itu terkejut. Adi dan Suryo terperangkap dalam jebakan sistem yang sudah lama nanti hafal, sistem yang seharusnya diperbaiki. Ayah nanti, si pendiri perusahaan yang kejam, ternyata meninggalkan jejak rahasia kerentanan itu, mungkin terkait dengan Bu Sarah, sehingga ia dapat menguji dan mengungkap pengkhianat internal di masa depan. Nanti berdiri, menatap Adi dan Suryo dengan kecewa. Anda berdua memanfaatkan kepanikan perusahaan atas wasiat ayah dan memanfaatkan kelemahan saya saat sakit serta hubungan pribadi saya, untuk menjatuhkan saya dan menyingkirkan orang yang ayah saya pilih. Anda tidak mencintai perusahaan ini. Anda mencintai kekuasaan. Dia menatap saya kali ini tanpa keraguan. Itu adalah tatapan penuh kepastian. Arya tidak bersalah, tegas nanti. Dia adalah satu-satunya yang bertindak dengan integritas baik di gudang, di UGD, maupun di depan dewan ini. Saya lebih memilih kehilangan perusahaan daripada kehilangan satu-satunya orang yang membuatku kembali menjadi manusia. Keputusannya final. Dewan setuju untuk melakukan investigasi penuh terhadap Adi dan Suryo. Saya telah lolos dari pengadilan terberat dalam hidup saya, dibela oleh cinta dan kepercayaan Kinanti. Adi Wiratama dan Bapak Suryo dinonaktifkan. Perusahaan terguncang, tetapi menjadi lebih bersih. Saya diresmikan sebagai Kepala Divisi Strategis Operasional. Saya tidak lagi mengenakan seragam lusuh logistik, tetapi jas yang rapi. Status baru ini adalah pengakuan atas integritas. Kinanti, di sisi lain, menjadi CEO yang jauh lebih manusiawi. Ia mulai tersenyum, tidak lagi makan siang sendirian, dan sering berbagi kopi dengan saya. Dulu aku berpikir aku harus menjadi monster agar bisa bertahan, kata Nanti suatu sore. Sekarang aku tahu aku hanya perlu menjadi diriku sendiri dengan orang yang tepat di sisiku. Beberapa bulan kemudian, di hadapan para investor utama, Kinanti berdiri di podium. Dia tidak berbicara tentang angka keuntungan, tetapi tentang visi. Bapak dan Ibu investor, Nanti memulai, matanya berkaca-kaca. Aku dulu berpikir untuk menjadi pemimpin yang kuat, aku harus keras dan membangun tembok. Aku berpikir cinta adalah kelemahan dan emosi hanyalah hambatan dalam bisnis. Nanti tersenyum, senyum yang tulus. Dan sekarang, katanya, suaranya mantap, sekarang aku tahu cinta justru kekuatan paling besar. Karena cinta yang diwujudkan dalam empati dan kepercayaan tulus membuatku tidak harus kuat sendirian lagi. Berkat Arya, aku belajar bahwa integritas seorang manusia jauh lebih penting daripada laporan keuangan manapun. Dia turun dari podium, berjalan ke arah saya. Dia meraih tangan saya dan menggenggamnya erat, memperlihatkan kepada semua orang bahwa kami adalah satu tim. Inilah masa depan Atmaja Jaya, kata Kinanti, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh visi dan dioperasikan oleh hati. Saya, Arya Wiraatmaja, yang dulu menangis diam-diam di balik helm karena dihina, kini berjalan di sampingnya. Kesenjangan sosial yang memisahkan kami telah dijembatani bukan dengan uang atau gelar, melainkan dengan kemanusiaan yang kami temukan saat salah satu dari kami berada di titik terlemah. Pada akhirnya, Kinanti Atmaja tidak hanya diselamatkan dari pingsan, tetapi juga diselamatkan dari kesepiannya sendiri. Kesenjangan sosial yang memisahkan Kinanti, si penguasa korporat, dengan Arya, si staf logistik, berhasil dijembatani bukan oleh uang atau kekuasaan, melainkan oleh empati murni dan integritas yang tak terbantahkan. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah berasal dari jabatan, kekayaan, atau ketakutan yang ia ciptakan, melainkan dari kejujuran dan kemanusiaan, nilai-nilai yang sayangnya sering terabaikan di dunia yang serba transaksional. Ingatlah, cerita ini adalah fiktif dan dibuat serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir, dukungan Anda sangat berarti bagi kami.